Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kapan itu terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Biasa ke-33. Kalau dalam kalender tahun liturgi, hari ini hari Minggu Biasa terakhir, 33. Ada yang menyebut karena ya Yesus ketika wafat berusia 33 tahun. Menurut sejarah, katanya demikian. Karena apa? Minggu depan kita sudah merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Kita menutup seluruh rangkaian liturgi kita tahun ini. Dan minggu depannya lagi, 2 minggu lagi kita sudah Advent. Persiapan untuk Natal. Maka, karena ini sudah di akhir-akhir tahun liturgi, bacaan-bacaannya itu juga berbicara soal, kalau bahasa kita, akhir zaman. Atau kalau bahasa yang lebih populer lagi, dulu sempat terkenal kata ini, mengerikan, kata kiamat. Pasti kita pernah dengar tuh kata kiamat. Kiamat sudah datang. Nyatanya juga nggak datang-datang sampai hari ini kan ya. Saudari-saudara, dalam bacaan-bacaan minggu ini, minggu depan, itu temanya hampir serupa. Tentang akhir zaman. Tentang, kalau bahasa yang lebih halus, itu tentang kepenuhan zaman. Atau yang lebih halus lagi, yang sering dipakai oleh Bapak Kardinal adalah hari Tuhan. Nah, itu yang paling halus. Dari sebenarnya sama aja, akhir zaman, kiamat, kepenuhan, atau yang paling halus, hari. Maka bacaan-bacaannya seputar itu. Tadi dalam bacaan Injil kita dengar, akan tiba waktunya. Banyak. Fenomena alam, gempa bumi, penyakit, sampar,
pandemi COVID, nggak ada di kitab suci ya. Dan lain-lain, pokoknya digambarkan begitu menakutkan. Atau akan kamu bangsa bangkit melawan bangsa. Jangan-jangan juga tanda-tanda akhir zaman nih. Perang Rusia Ukraina. Atau kerajaan lawan kerajaan. Dan lain sebagainya. Digambarkan dengan begitu dramatis, begitu menakutkan. Sehingga kita punya gambaran. Saudari-saudara, saya tutup di situ. Setidaknya kita sudah punya bingkai bahwa akan datang nanti saatnya hari Tuhan. Gak tahu kapan. Gak ada yang bisa prediksi kapan. Bahkan Yesus pun mengatakan ketika ditanya kapan itu datang, dia gak jawab, oh besok itu enggak. Dia cuma kasih tahu tanda-tandanya, ini. Siapa yang tahu akan datang gak tahu. Dia sifatnya seperti pencuri yang datang tiba-tiba. Maka kita poin pertama dalam hidup ini ya kita ready aja, mempersiapkan diri untuk semua itu. Karena nggak ada yang tahu kapan. Lalu yang kedua, saudari-saudara, saya punya sebuah benda di sini. Anda silakan menjawab dalam hati, Ya. Saya akan tanya, mungkin kamera bisa disorot, di zoom ke saya supaya yang luar bisa lihat, yang di belakang bisa lihat. Apa yang Anda lihat di tangan saya? Simpan dalam hati. Nih. Simpan dalam hati. Apa yang Anda, ya anak-anak nih, kelihatan nggak? Nih Romo di sini nggak usah lihat TV, nggak ada TV-nya situ. Lihat ya, simpan dalam hati. Apa yang Anda lihat di depan Anda ini? Yang luar semoga kelihatan. Bisa di zoom lagi nggak tuh yang di kamera? Simpan dalam hati. Ya, kunci jawaban Anda. 1, 2, 3. Saudari-saudara, kunci dalam hati. Tidak ada benar, tidak ada salah. Tapi saya punya 2 jawaban. Kalau Anda punya jawaban dan sudah dikunci dalam hati, nggak boleh berubah-berubah. Ya. Kalau Anda menjawab, Romo, saya melihat lingkaran hitam di sini. Pasti banyak yang kunci jawaban Anda. Nggak salah, benar. Di sini ada lingkaran hitam. Tetapi yang mau saya ajak ada jawaban kedua ternyata. Kalau Anda yang menjawab, Romo, saya melihat ada kertas HVS warna putih. Atau kertas warna putih. Benar juga. Ada gambarnya lingkaran hitam. Tapi saya yakin ketika Anda melihat ini, jawaban pertama yang muncul adalah ada lingkaran hitam, Romo. Tidak banyak mungkin yang melihat kertas warna putih. Saudari-saudara, kadangkala dalam hidup kita, dalam persiapan untuk menyambut hari Tuhan, kadangkala kita cuma melihat dalam hidup kita ya, ini, satu ini yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Mungkin bisa menggoyahkan iman, mungkin ada pengalaman yang mempertanyakan iman, bahkan sampai bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok gini amat sih? Tuhan kok kamu tinggal? Tuhan saya udah berbuat baik, kenapa kamu perlakukan saya demikian? Itu pertanyaan iman yang paling mendasar buat orang goncang. Buat orang mungkin ragu-ragu dengan imannya yang selama ini dia hayati. Dari saudara, kadang dalam hidup juga demikian. Kalau dalam bacaan kedua tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, kadangkala kita hanya memikirkan itu terus, yang membuat kita down, membuat kita gagal, membuat kita putus asa, hilang harapan. Kita pikir itu terus. Kalau Paulus mengatakan, buat apa kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak ada manfaatnya?
Kadangkala kita fokus di situ jadi nggak bisa fokus yang ke lain hal. Nggak bisa berkembang. Kalau dalam bacaan pertama dikatakan sayap kita tidak bisa terbang lagi. Kesembuhan pada sayapnya nggak ada. Padahal kalau kita senantiasa melihat sesuatu yang lain dari peristiwa hidup kita, ada kertas putih di sini yang masih bisa dibuat macam-macam gambar. Ilustrasinya gimana? Kadangkala saya didatangi beberapa kali oleh mereka yang sudah lansia. Lalu ketika di akhir dari masa tuanya, mereka mengalami sakit, mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Itu kita lah, nggak usah yang tua. Kita yang muda kadangkala kita mengalami cobaan. Langsung bertanya, menggoncang iman, langsung putus asa, hilang harapan. Lalu saya tanya ke yang lansia itu, sering kali saya tanya, Bapak sakit sudah berapa lama? Ini ilustrasi ya. Bapak sakit sudah berapa lama? Tahun belakang. Lalu begini, semuanya isinya keluh kesah. Tapi saya coba lihat, saya tegur Bapak itu, Pak, Bapak sakit baru setahun. Oke, nggak apa-apa, ini pengalaman sakit. Tetapi usianya udah 80. Tetapi coba bayangkan 79 tahun yang lain Anda mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Baru setahun atau sudah setahun Anda langsung mempertanyakan Tuhan nggak baik sama Anda. Nggak cocok kalau kata Ruben Onsu ya. Nggak cocok. Berkat Allah lebih banyak daripada hanya sekedar lingkaran hitam ini. Kasih Tuhan itu lebih besar daripada sekedar penderitaan, kadangkala juga kehancuran yang kita alami. Gak apa-apa, kita mengalami kehancuran, kita mengalami goncangan, it's okay. Dalam hidup begitu. Tapi kalau kita fokus di situ, sayap kita nggak bisa pulih. Kita sibuk dengan pekerjaan yang tidak bermanfaat itu. Saudari-saudara, artinya yang kedua adalah dalam rangka persiapan menuju hari Tuhan, kita mau melihat yang mana dalam hidup ini. Kalau hanya fokus terus, teringat terus, hanya terpaku pada yang menderita-menderita, yang membuat kita sial, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita sedih. Gak apa-apa sedih, gak apa-apa putus asa, gak apa-apa kalau kita mengalami kerapuhan, gak apa-apa. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ada hal lain yang lebih besar dari. Dan itulah janji Allah kepada kita, akan terbit surya kebenaran, kesembuhan pada sayapnya. Atau dalam bacaan Injil dikatakan, tidak ada sehelai rambut pun dari kepalamu akan hilang. Tapi ada kuncinya, ada syaratnya. Yesus mengatakan, kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh. Semua itu tetap ada kunci, ada syarat. Tahan. Kalau bahasa yang lebih gampang, setia. Godaan banyak, jalan keluar yang lain, yang jahat-jahat banyak. Pilihan sekarang zaman ini banyak sekali. Kadangkala kita untuk bertahan setia, berjuang. Maka kita mohon Roh Kudus semoga senantiasa menguatkan kita, melihat sesuatu karya Allah yang luar biasa besar. Kita bisa melihat berkat Allah yang lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan, yang kita minta kepadanya. Kuncinya satu, bertahan dan setia. Saudari-saudara, mari kita tanggapi sabda